Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi bab pertama di kelas 7 semester 1. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum Ibu akan menjelaskan tentang materi apa? Ya, betul sekali bahwa hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks deskripsi. Nah, sebelum melangkah ke selanjutnya, Ibu akan menyampaikan dulu KI dan KD di bab pertama ini ya. KI itu adalah kompetensi inti. Ada 4 bagian. Bisa kalian baca? Nah, selanjutnya. KD di dalam bab pertama ini ada 4, yaitu tentang mengidentifikasi, menentukan, menelaah, dan menyajikan. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi nih, kalian sudah siap belum dengan catatannya, dengan buku catatannya? Oke, kalau sudah siap dengan catatannya, Ibu akan melanjutkan materi bab pertama. Nah, di dalam bab pertama ini ada 5 bagian. Sebelum menjelaskan, Ibu akan menjelaskan dulu 2 poin ini. Dan sisanya nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks deskripsi. Ada yang tahu tidak pengertian teks deskripsi itu apa sih? Nah, betul. Bahwa pengertian teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan secara jelas suatu objek. Bu, objek seperti apa saja yang bisa dideskripsikan? Nah, objek yang bisa dideskripsikan itu misalnya tempat, kemudian peristiwa penting, tempat bersejarah, atau benda, dan lain sebagainya. Jadi, apapun yang ada di muka bumi ini bisa kalian tuangkan di dalam tulisan teks deskripsi gitu. Jadi, intinya teks deskripsi itu sebuah teks yang isinya adalah tentang menggambarkan suatu objek. Objeknya itu bebas, mau apapun yang kalian tuangkan bebas, tapi seakan-akan si pembaca itu bisa merasakan apa yang sedang diungkapkan oleh penulis kepada pembaca gitu. Oke, selanjutnya tentang tujuan. Tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi. Nah, tujuan teks deskripsi ini adalah menggambarkan objek secara rinci, seakan-akan pembaca itu bisa melihat, mendengar, dan bahkan merasakan. Menggambarkan objek secara rinci. Ya, betul, bahwa tujuan teks deskripsi itu adalah merinci objek dengan gamblang, dengan sejelas-jelasnya gitu. Contohnya, misalnya Ibu ingin menggambarkan atau menjelaskan tentang objek wisata Situ Mustika. Nah, di dalam Situ Mustika ada apa saja coba? Nah, betul, di dalam Situ Mustika misalnya ada pohon-pohon, kemudian bunga-bunga, ada pengunjung, kemudian ada jajanan, bahkan ada yang sedang berlari-lari, bermain, ya. Nah, kalian jelaskan secara rinci apa saja yang kalian lihat dan yang bisa kalian rasakan di dalam Situ Mustika, dituangkan ke dalam teks deskripsi. Oke. Bisa dipahami? Ya, insya Allah ya, bisa dipahami. Ibu akan melanjutkan ke bagian yang kedua. Adalah ciri-ciri dan jenis teks deskripsi. Nah, ciri-ciri teks deskripsi ada 5. Nah, ada 5 ya. Coba kalian perhatikan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang menggambarkan atau melukiskan objek secara khusus.
secara khusus itu seperti apa, Bu? Nah, maksud dari menggambarkan objek secara khusus ini, misalnya Ibu ingin menggambarkan atau memberikan penjelasan tentang suatu tempat, yaitu sekolah. Sekolah di Kota Banjar. Sekolah, berarti kan sekolah masih umum ya. Sekolah itu masih umum, kata umum. Nah, Ibu khususkan lagi dari sekolah itu ke sekolah SMP 1 Banjar. Berarti objek secara khususnya itu adalah SMP Negeri 1 Banjar. Kalian jelaskan, kalian gambarkan SMP 1 Banjar itu ada apa saja di dalamnya. Kemudian ruangannya ada berapa, kemudian halamannya bagaimana, suasananya seperti apa. Nah, itu melukiskan objek secara khusus. Yang kedua, melibatkan kesan indera atau gambaran objek secara jelas. Ya, betul sekali. Kata Ibu tadi ya, melibatkan kesan indera berarti di dalam sekolah SMP 1 Banjar itu kalian seakan-akan bisa benar-benar merasakan apa yang kalian rasa, suasananya seperti apa, yang bisa kalian lihat, bangunannya megah atau bangunannya seperti apa, kemudian ruangannya ada berapa, ada pohon apa saja. Nah, jadi seakan-akan seolah-olah si pembaca yang tidak tahu keberadaan SMP 1 Banjar itu bisa tahu, oh bisa membayangkan, wah begitu megah ya SMP 1 Banjar, wah begitu indah ya SMP 1 Banjar. Nah, bisa digambarkan dengan jelas. Yang ketiga, isi teks berisi rincian bagian-bagian objek, bentuk, ukuran, dan warna. Ya, betul. Bahwa kalian harus dirinci warna seperti apa saja yang ada di bangunan tersebut. Tidak bisa hanya menyebutkan sekolah itu sangat berwarna. Ya, maksudnya berwarna itu harus dirinci lagi. Dirinci lagi misalnya warna ruangan kepala sekolah itu berwarna cat kuning gitu. Jangan hanya warna ruangan kepala sekolah berwarna. Udah saja. Tidak seperti itu ya, tapi harus ditulis berwarna cat kuning gitu. Bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Selanjutnya yang keempat, bahasa baku dan ilmiah. Bahasa baku di sini jelas harus menggunakan bahasa yang formal, tidak dicampur dengan logat daerah gitu, misalnya logat bahasa gaul, logat bahasa Sunda, jangan ya. Kemudian yang terakhir, bersifat fisik atau sifat manusia. Contohnya menggambarkan seorang ibu yang tua. Nah, kalian ingin ya menggambarkan seorang ibu. Nah, ibu yang tua itu seperti apa gambarannya? Contohnya ibu yang tua itu memiliki rambut putih, kemudian jalannya seperti apa, sudah membungkuk, kemudian wajahnya keriput gitu ya. Nah, harus lebih spesifik, bersifat sifat manusia kan, seperti itu. Nah, baik, ciri-ciri sudah, kemudian kita masuk ke dalam jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ini ada dua bagian. Yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, dan yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Jadi, yang pertama ini teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Betul sekali. Jadi, teks deskripsi itu satu bacaan itu benar-benar isinya tentang teks deskripsi. Kalian menjelaskan tentang teks deskripsi. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti cerpen, novel, lagu, dan iklan. Jadi, di dalam cerpen pun bisa kalian sisipkan atau kalian tuangkan teks deskripsi tersebut dengan catatan harus digambarkan, dilukiskan secara terperinci, seakan-akan si pembaca itu benar-benar merasakan, melihat, dan mendengar gitu. Nah, Ibu menjelaskan sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya.